Bayangkan pergi ke supermarket dengan daftar belanjaan yang pendek. Dalam keadaan normal, tugas ini harusnya sederhana. Tetapi kali ini segalanya berbeda. Segala sesuatu di toko telah diatur secara sembarangan. Sabun di sebelah pasta di sebelah selai. Dan itu menjadi lebih membingungkan. Selai aprikot ada di lorong 10. Sementara selai raspberry berjarak 4 lorong, terjepit di antara sekotak spaghetti dan pasta gigi. Tugas sederhana yang biasanya memakan waktu beberapa menit berubah menjadi cobaan yang membuat frustrasi selama berjam-jam. Untungnya ini hanya mimpi. Dunia kita akan sangat membingungkan jika kita tidak mengatur sesuatu dengan mengklasifikasikan mereka dalam kelompok yang berbeda. Inilah sebabnya supermarket menaruh semua produk susunya dalam satu bagian dan sayurannya ke bagian yang lain. Jika Anda tahu di mana wortel berada, maka brokoli tidak berada terlalu jauh dari situ. Keanekaragaman kehidupan di bumi membuat variasi produk di sebuah supermarket terkesan sepele. Ilmuwan telah memberikan nama menjadi hampir 2 juta spesies berbeda yang hidup hari ini. Dan perkiraan jumlah sebenarnya dari spesies yang berbeda, bervariasi dari 10 juta hingga 100 juta. Mereka berawal dari bakteri kecil yang hanya terlihat dengan bantuan sebuah mikroskop, sampai seekor paus dengan berat bertonton. Pada beberapa meter persegi hutan hujan tropis, mungkin ada ratusan spesies tumbuhan yang berbeda. Dan mungkin ribuan spesies serangga. Jumlah organisme hidup hari ini hanyalah sebagian kecil dari jumlah yang pernah hidup di masa lalu. Beberapa ilmuwan memperkirakan 99% dari semua spesies hewan tumbuhan yang pernah ada telah punah. Kita manusia hanya satu spesies dalam kaleidoskop kompleks kehidupan ini. Tapi kita sendiri mencoba untuk belajar dan mengerti makhluk hidup lain yang berbagi tempat tinggal dengan planet ini. Hal ini karena kita tentu ingin tahu tentang makhluk hidup yang lain dan juga karena kita ingin memahami posisi kita sendiri di jaringan hidup ini. Kita ingin tahu bagaimana kita menyesuaikan dan menempatkan diri kita di dalamnya. Dari amuba hingga pemakan semut, dari jamur hingga pohon buah-buahan. Apa arti dari mengklasifikasikan makhluk hidup? Mengapa kita melakukannya, dan bagaimana melakukannya? Mengklasifikasikan sesuatu berarti memasukkannya ke dalam sebuah kelompok dalam bentuk kesamaan ciri secara biologis. Organisme diklasifikasikan atau dikelompokkan dengan organisme lain yang paling mereka anggap terkait erat dengannya. Kelompok-kelompok kecil ini kemudian dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar dan seterusnya. Hal ini akan berlanjut sampai kita mencapai klasifikasi tingkat atas, yang menempatkan organisme ke salah satu dari 3 domain biologis. Archaea, bakteri dan eukarya. Ketika setiap organisme diklasifikasikan dengan cara ini, memungkinkan ilmuwan untuk melihat hubungan antara spesies yang berbeda dan memisahkan tingkat kehidupan yang sangat beragam secara ilmiah dan masuk akal. Sistem klasifikasi biologis atau taksonomi modern didasarkan pada karya seorang ilmuwan perintis pada abad ke-18, bernama Carl Linnaeus. Dengan mempelajari ratusan organisme, Linnaeus menemukan metode untuk mengelompokkan mereka menurut ciri-ciri fisik mereka. Mereka yang memiliki ciri fisik serupa dapat diklasifikasikan bersama. Organisme yang paling mirip dinyatakan sebagai organisme yang dapat hidup bersama dan menghasilkan keturunan, akan ditetapkan memiliki spesies yang sama dan diberi nama Latin yang sesuai. Misalnya semua ras anjing domestik termasuk dalam spesies yang sama yang disebut Canis lupus familiaris. Anggota lain dari keluarga anjing yang memiliki hubungan dekat tetapi tidak sama spesiesnya akan berbagi nama grup yang lebih tinggi yang dinamakan genus. Misalnya serigala abu-abu yang merupakan kerabat terdekat dengan anjing peliharaan diklasifikasikan sebagai Canis lupus. Dengan menggunakan sistem ini kita dapat mengklasifikasikan organisme menurut sejarah evolusinya.
setiap tingkatan, nantinya kalau semakin ke bawah akan memiliki ciri yang lebih spesifik dan semakin ke atas akan mencakup rentang ciri organisme yang semakin luas. Struktur kelompok taksonomi Linnaeus dapat dilihat di sini. Kita bisa membuatnya lebih mudah dihafal dengan membuat lagu atau singkatan untuk mengingat ini. Seperti kepocor F-Ages. Dengan menggunakan sistem pengelompokan umum ini, kita dapat mengembangkan diagram yang menunjukkan keterkaitan organisme berdasarkan keanekaragaman morfologi. Misalnya, diagram pohon taksonomi ini menunjukkan bahwa manusia adalah lebih dekat hubungannya dengan simpanse daripada dengan gorila. Leluhur yang sama diwakili oleh setiap cabang di pohon taksonomi. Akan dapat diperkirakan berapa lama manusia dan gorila menyimpang dari leluhurnya jika dilihat dari perspektif evolusi. Kemajuan ilmu pengetahuan belakangan ini termasuk kemampuan untuk mengkategorikan urutan DNA telah memungkinkan para ilmuwan untuk secara akurat menentukan seberapa dekat spesies terkait satu sama lain. Hal ini mengarah pada revisi pengelompokan asli yang disarankan oleh Linnaeus. Organisme baru terus ditemukan dan hubungan di antara organisme berubah sepanjang waktu. Seperti virus COVID-19 yang beredar pada saat ini. Jadi, studi taksonomi sangat penting dan tidak dapat diremehkan bagi sains modern.